Jadi huruf ra yang memiliki harokat kasroh atau tanda baca kasroh, maka dia dibaca tipis, dibaca tarkik. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih. Kita lihat di samping. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, kemudian langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 228. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 228 kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi kita belajar ngajinya itu sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami itu Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid, kemudian langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, seperti itu. Sekarang ini kita masuk bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 228 ini. Jadi pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini, dari walir rijal sampai hakim. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya atau huruf di depannya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini walir rijal. Di sini ada hukum alif lam syamsiah. Di sini kan ada huruf alif lam nih. Tapi di sini huruf alifnya itu dia tidak ditulis karena kemasukan huruf lam yang ini.
makanya alifnya itu dibuang, tidak ditulis karena kemasukan huruf yang ini. Tapi di sini huruf lamnya yang ditulis. Alif lam. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Atau di depan huruf lamnya itu huruf apa? Ini huruf lam nih. Nah, ini setelahnya atau di depannya, di sini adalah huruf ro. Setelahnya atau di depannya. Nah, itu yang kami maksud itu sama saja. Jadi terserah saudara mana yang kiranya mudah untuk saudara ingat. Untuk saudara ingat dan untuk saudara pahami. Di depannya atau setelahnya gitu. Itu sama saja yang kami maksud. Sama saja yang kami maksud. Walir rijal. Nah, ini alif lam. Nah, ini di depan huruf lamnya adalah huruf ro. Kita lihat di samping. Huruf ro itu termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka karena alif lam, ini alifnya nggak ditulis ya. Di sini lam, di depannya huruf ro. Karena huruf ro ini huruf syamsiah, maka di sini adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Kenapa disebut idgham syamsiah? Karena cara membaca huruf lamnya itu dia dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca nih, tidak dibaca. Di sini kan huruf lam yang ini nih nggak ada kan tanda bacanya atau harokatnya nggak ada kan. Nah, dia langsung masuk ke huruf yang di depannya, langsung masuk ke huruf ro ini ya. Maka biasa dinamakan juga dengan idgham syamsiah. Walirrija. Di sini ada huruf ro. Huruf ro yang memiliki tanda baca kasrah. Ini baris satu ke bawah ini namanya tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Jadi huruf ro yang memiliki harokat kasrah atau tanda baca kasrah, maka dia dibaca tipis, dibaca tarkik, sehingga pangkalisan kita itu tidak naik terangkat ke atas. Huruf ro-nya itu kita tipiskan. Walir rija, rija gitu. Jangan dibaca walir rija, jangan, ditipiskan huruf ro-nya. Walir rija seperti itu. Kemudian ja dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf jim, yang disambung dengan huruf ja nih. Ini huruf alif nih. Nah, kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya berarti yang berposisi sebelah kanan daripada huruf alif ini. Ini huruf alif, sebelah kanannya mana? Nah, yang ini. Ada huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan adalah tanda bacanya atau harokatnya untuk menentukan dibaca panjang atau dibaca pendek, seperti itu. Kalau ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini alif nih. Nah, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Nah, seperti itu. Makanya ja dibaca panjang. Mad tabi'i itu panjangnya 2 harokat. Untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, 2 harokat itu kira-kira temponya 2 ketukan. Walir rija. Nah, seperti itu. Ketukan itu hanya sarana saja itu untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung ritme bacaan kita, Nah, itu hanya sarana saja. Walir rijali alaihinna darajah. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya. Tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada orang mengatakan ini huruf mati, itu maksudnya sama dengan huruf sukun atau huruf mati. Itu sama saja maksudnya. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini, maka dinamakan ya sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Huruf ya sukun sebelumnya nih ada tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah,
huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun itu kita harus berhati-hati nih mengucapkannya. Jangan sampai condong ke huruf e. Jadi dibaca tuh mudah saja, tidak memberatkan lisan, dilunakkan alaihin. Nah, jangan dibaca alaihin, jangan sampai condong ke e. Nah, sering kita temui juga itu kadang kurang sadar jadi condong ke e. Jangan dibaca alaihin, jangan, tapi dilunakkan alaihin seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak keliru nanti dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti ada huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, tapi dia hukumnya bukan gunnah musyaddadah, bukan, karena kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin. Jadi supaya tidak keliru maka kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid ya atau mim bertasydid, nah kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau kasroh atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah contohnya seperti ini. Ini huruf nun bertasydid nih. Nah ini sebelumnya nih ada tanda baca kasroh nih, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, cara membacanya ya digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Alaihinna darajah, alaihinna, ditahan, dipanjangkan sejenak. Alaihinna darajah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ro. Huruf ro yang memiliki tanda baca fathah maka dia dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas. Huruf ro-nya itu kita tebalkan. Darajah, darajah, darajah. Kemudian di sini ada huruf ta marbutah. Nah, ciri-cirinya itu seperti ini. Di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf H. Nah, maka dinamakan ta marbutah. Jadi rumusnya tuh seperti ini teman-teman. Kalau pada huruf ta marbutah tuh seperti ini. Huruf ta marbutah apabila dia berwaqaf atau berhenti, maka yang dibaca adalah huruf H. Nah, kalau kita berwaqaf pada huruf H ini, huruf ta marbutah ini, kalau kita berwaqaf atau berhenti maka yang dibaca huruf H yang di bawah ini. Kalau dia diwasolkan, kita sambung bacanya, tidak berhenti, maka yang dibaca adalah yang huruf ta ini. Nih, misal nih, kita berhenti. Darajah. Nah, jangan dibaca darajat, jangan, tapi dibaca darajah, begitu. Kemudian, kalau kita sambung, maka huruf ta yang dibaca. Darajatu. Nah, huruf ta yang kita baca. Kalau berhenti jadi huruf H. Kalau tidak berhenti maka menjadi huruf ta, seperti itu. Kemudian ini jangan kita baca seperti ini. Darajatun. Nah, jangan. Kalau kita berhenti pada huruf ta marbutah ini, maka huruf ta marbutah ini kita sukunkan atau kita matikan. Nah, kenapa begitu? Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita berhenti pada huruf ta marbutah. Huruf ta marbutah ini tidak dibaca panjang dia, ya makanya kita sukunkan. Nah, tadi kaedahnya kalau huruf ta marbutah ini apabila dia sukun atau mati menjadi huruf H, maka dibaca darajah, begitu. Nah, sekarang di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam ini, maka lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Berhenti dulu,
walirrijali 'alaihinna darajah. Berhenti dulu, ambil napas, baru kita sambung lagi. Wallahu azizun hakim. Seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada lafaz Allah nih, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Ini lafaz Allah nih. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah kita baca tebal, kita baca tafkhim. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu, yang pertama adalah tanda baca fathah atau harokat fathah. Yang kedua adalah tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Harokat dhammah tuh bentuknya tuh seperti ini. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran berjumpa lafaz Allah, perhatikanlah huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya memiliki tanda baca fathah seperti ini, ya, atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allah kita tebalkan. Jadi ini dibaca wallah, jangan dibaca wallah, jangan, tapi ditebalkan wallah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Nah, ini huruf alifnya ditulis nih. Kalau yang di atas tadi huruf alifnya tidak ditulis. Nah, ini huruf alif, ini huruf lam. Letaknya jajar seperti ini, maka dinamakan alif lam. Kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya. Di sini huruf setelahnya atau huruf di depannya adalah huruf lam. Kita lihat di samping. Ternyata huruf lam ini, huruf lam yang ini masih termasuk kepada huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya alif lam syamsiah. Maka cara membacanya itu diidghamkan. Maka alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah, karena huruf lamnya dibaca idgham. Ini enggak ada tanda bacanya huruf lamnya di sini, langsung masuk ke huruf lam yang di depannya ini, ya, seperti itu. Wallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf, membaca Al-Quran nih berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil. Nah, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini. Nah, tapi kalau dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Bisa juga ditulis dalam bentuk rumus yang telah kami sampaikan tadi itu. Wallah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Namun ada tambahan pengetahuan saja. Kalau misalkan nanti saudara mungkin membuka Al-Quran di internet, atau semoga bisa pergi umroh dan haji ke Tanah Suci, membuka Al-Quran di sana. Kemudian di atas lafaz Allah tidak ada tanda fathah berdiri seperti ini, maka lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena pada penulisan Al-Quran Mushaf Madinah itu biasanya di atas lafaz Allah tidak ada tanda alif kecil seperti ini, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Itu tambahan pengetahuan saja. Wallahu azizun hakim. Zi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu, huruf ya sukun itu pasangannya tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Azizun hakim. Di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf H. Kita lihat di samping. Namun sebelum itu kita lihat dulu di samping, ya. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun,
atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu dia memiliki 3 bentuk. Yang nomor 1 itu namanya fathatain, yang nomor 2 kasrotain, dan yang nomor 3 itu dommatain. Setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya itu kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya di sini yang kita temui, nih tanda baca tanwin nih. Nah, kita perhatikan huruf setelahnya nih. Nah, tanda baca tanwin nih setelahnya atau di depannya adalah huruf H. Nah, kita lihat di samping huruf H ternyata termasuk salah satu huruf izhar halqi. Nah, lihat di samping kan huruf H itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa dengan huruf H, hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Kita baca azizun hakim. Jangan dibaca azizun hakim. Jangan dipanjangkan seperti itu, dibaca pendek saja karena dia tidak didengungkan. Azizun hakim. Nah, seperti itu. Kim dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lisukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, perhatikan di samping, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini, kita perhatikanlah huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun sebelumnya, ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun maka dia dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini, sebelumnya ada tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang sesuai dengan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Pada awalnya ini namanya adalah mad arid lisuk, pada awalnya ini namanya adalah mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya dia berubah menjadi mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf mim. Ini kan kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf mim. Kita baca hakim. Jangan dibaca hakimun. Jangan. Huruf mimnya kita sukunkan, kita baca hakim. Nah, seperti itu. Kenapa huruf mim ini kok kita sukunkan? Nah, penjelasannya sama dengan yang di atas tadi. Kalau kita membaca Al-Quran, berhenti kita atau berwakaf kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berhenti pada huruf mim atau berwakaf tepat pada huruf mim. Huruf mim tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Nah, kita ulang pelan-pelan. Walirrijali 'alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak buang-buang waktu, tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka sempatkanlah waktu dalam membuka Al-Quran. Intinya dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Mungkin setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya begitu. Sempatkanlah waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Walaupun cuma 1 ayat juga tidak apa-apa. Yang terpenting kita jangan sampai mengabaikan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran di rumah kita berdebu atau hanya sebagai pajangan saja, tidak pernah kita baca, jangan pernah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.